Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Komunikasi Organisasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perspektif dan teori komunikasi organisasi. Di sini saya Marsha Anastasia dengan NIM 2311731. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Lalu di sini juga ada pemateri satu, yaitu ada Krisnandiza dan pemateri kedua yaitu Maulida. Materi pertama ini akan diawali oleh saya dulu. Yang pertama, ada perspektif dan teori komunikasi organisasi, yaitu terdapat empat perspektif utama dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada perspektif positivistik, perspektif interpretif, perspektif konstruktif, dan yang terakhir perspektif kritis. Secara sederhana, perspektif ini dapat diartikan dengan pandangan. Asadi Siregar mengemukakan bahwa perspektif adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau situasi tertentu. Jadi, dalam konteks komunikasi organisasi, perspektif itu mencakup berbagai pendekatan yang membantu menjelaskan bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi interaksi antar individu serta struktur organisasi itu sendiri. Perspektif ini mencakup berbagai pendekatan teoritis yang mempengaruhi cara kita bagaimana melihat interaksi, struktur, dan proses komunikasi di dalam suatu organisasi. Lalu, perspektif komunikasi itu ada berbagai macam. Yang pertama, perspektif positivistik. Perspektif positivistik dalam komunikasi organisasi adalah pendekatan yang menekankan pada pengamatan dan analisis objek terhadap kejadian suatu komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi dipahami sebagai proses yang bersifat sistematis, di mana informasi dikirimkan dari pengirim atau sender kepada penerima receiver dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, atau perilaku penerima. Komunikasi ini terjadi secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan stimulasi dalam membangkitkan respon orang lain. Komunikasi ini juga sering dianggap satu arah karena menekankan pengamatan. Dalam hal ini, komunikasi positivistik sering dilihat sebagai proses di mana informasi disampaikan dari pengirim ke penerima tanpa banyak memperhatikan interaksi atau umpan balik yang terjadi antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu perspektif interpretif. Perspektif interpretif dalam komunikasi organisasi adalah cara pandang yang menekankan pada penciptaan makna melalui interaksi sosial. Perspektif ini menekankan bahwa komunikasi organisasi merupakan hasil dari interaksi sosial antar individu. Makna yang diciptakan melalui interaksi ini dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks dan pengalaman masing-masing individu. Dalam perspektif ini, komunikasi dipandang sebagai proses yang melibatkan interaksi timbal balik, di mana individu saling memberikan makna melalui dialog dan konteks sosial. Interpretif berfokus pada bagaimana orang membangun realitas sosial melalui komunikasi, menginterpretasikan pesan, dan membentuk identitas serta hubungan mereka. Dengan demikian, perspektif ini sangat menghargai konteks, emosi, dan interaksi dalam memahami fenomena dalam komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perspektif dalam konstruktif komunikasi organisasi menekankan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan komunikasi antar individu. Hal ini berarti bahwa makna dan struktur organisasi sosial tidaklah tetap, melainkan terus-menerus dibentuk dan direkonstruksi melalui proses komunikasi. Perspektif ini beranggapan bahwa makna dihasilkan secara kolektif dan bersifat dinamis,
sehingga organisasi dapat berubah dan berkembang seiring dengan interaksi anggota di organisasinya. Selanjutnya ada perspektif kritis. Perspektif kritis dalam komunikasi organisasi fokus pada kekuasaan dan dominasi dalam komunikasi. Ini mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan budaya mempengaruhi interaksi dan menciptakan ketidakadilan. Perspektif kritis melihat bahwa komunikasi tidak hanya sebagai proses informasi, tapi juga sebagai alat untuk mempertahankan atau mengubah kekuasaan dalam organisasi. Ini juga bimbingan memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk memanipulasi atau mengendalikan individu dalam organisasi. Perspektif kedua ini penting untuk memahami kompleksitas komunikasi dalam organisasi, serta dampaknya terhadap perilaku dan keputusan anggota. Perspektif konstruktif membantu dalam memahami bagaimana organisasi berubah dan berkembang, sedangkan perspektif kritis membantu dalam memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan atau diubah melalui komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah materi self-organizing theory. Self-organizing theory adalah proses di mana suatu sistem mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan atau arahan dari luar. Dari interaksi ini muncul pola atau struktur yang lebih kompleks dan teratur secara keseluruhan. Contohnya, self-organization ini bisa ditemukan dalam bidang biologi seperti perilaku kawanan burung atau ikan yang bergerak secara serempak tanpa adanya pemimpin tunggal. Prinsip self-organization menunjukkan bahwa sistem yang kompleks hanya dapat mencapai keteraturan dan struktur hanya melalui interaksi lokal, tanpa memerlukan otoritas pusat atau rencana dari awal. Selanjutnya adalah hubungan self-organization teori dengan komunikasi organisasi. Hubungan antara self-organization dan komunikasi organisasi sangat erat, terutama dalam konteks bagaimana informasi mengalir dan bagaimana individu atau unit-unit di dalam organisasi bekerja bersama secara otonom untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi adalah kunci dalam mendukung proses self-organization. Dengan menciptakan jaringan komunikasi yang terbuka, desentralisasi, dan kolaboratif, organisasi dapat memungkinkan anggotanya untuk mengatur dirinya sendiri, beradaptasi, dan merespons secara efektif terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi. Baik, untuk pematerian dari kami, cukup sekian. Untuk sesi tanya-jawab dapat dilakukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.